Shalom, keluarga Bible Reading Service. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami miliki, kami alami setiap saat hingga pada saat ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan kami bisa lagi Tuhan membaca. Saat kami membaca firman-Mu, saat itu kami sedang makan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, beri pencerahan supaya kami mengerti dari apa yang sedang kami baca. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita kali ini yang terambil dari 2 Tawarik 26 ayat 14 sampai dengan 23, yaitu tentang Raja Uzia. Kita baca dari ayat 14. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan orang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Namun raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikhususkan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan beroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negara itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sangat tragis ya cerita ini, kejadian tentang Raja Uzia. Dia diberi kesempatan untuk memerintah dan ternyata
dia jatuh sombong, ya. Dia meroket ke kejayaannya dan banyak orang yang menolong dia, tetapi ternyata dia menyimpang, dia menjauh daripada Tuhan. Kita lihat, saat kita dekat dengan Tuhan, hidup kita diberkati. Tuhan mengirimkan orang-orang menolong kita dalam kehidupan kita. Tapi kalau saat kita meninggalkan Tuhan, kita berbuat jahat di mata Tuhan. Jangankan berkat menghindar, malah penyakit kusta yang datang. Kusta adalah satu penyakit yang dihindari, yang disamakan dengan dosa, di mana dianggap najis pada saat itu, pada zamannya. Dan sangat tragis, yang raja yang begitu terkenal sampai matinya pun dia masih tinggal di pengasingan dan ya dihindari, dia harus diasingkan. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ketelanjangan, kelaparan, pedang tidak sanggup memisahkan kita daripada Tuhan. Yang membuat kita terpisah daripada Tuhan adalah dosa, kusta. Tuhan mau kita dalam hidup ini kita tidak perlu sombong, tidak perlu tinggi hati. Yang jelas kita saling membutuhkan. Kita tidak bisa tinggal sendirian. Kita tidak bisa melakukan dalam hidup ini sendirian. Kita butuh orang lain. Dan itu Tuhan sangat tahu. Dan Tuhan tolong, Tuhan kirimkan orang-orang yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Tapi saat kita sombong, menjauh, berbuat jahat di hadapan Tuhan, itulah momennya kita terputus hubungannya dengan Tuhan, bahkan dengan sesama, dan penyakit menggerogoti kita. Pembacaan ini mengajak kita untuk kita tetap tinggal dalam Tuhan, melekat padanya, dan jangan sombong, ya. Itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita untuk jadi pelaku firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan, kami ditegur, ditemplak, diingatkan lagi dengan kasih-Mu Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang kami baca Tuhan pada saat ini tentang Raja Uzia. Bapa, kami mau belajar Tuhan, kami tidak mau sombong. Bapa, kami tidak mau Tuhan terpisah hubungan kami dengan Engkau, dengan sesama, sehingga penyakit yang menggerogoti hidup kami Tuhan. Bapa, kami mau serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau hidup suci, kudus. Kami mau jaga hati, jaga api yang Tuhan berikan, supaya Tuhan bisa tinggal di dalam hidup kami, dan kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pembacaan ini, dan memberkati anak-anak-Mu yang membaca sebelumnya dan yang akan melanjutkan pembacaan ini. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi